Semua manusia itu dikasih waktu yang sama oleh Tuhan. Waktu yang dikasih kita adalah 24 jam per hari. Semua sama tanpa terkecuali. Tapi kenapa hasil yang didapat tiap orang itu berbeda-beda? Ada orang yang masuk kampus satu angkatan, tapi ada yang sudah selesai, tapi ada juga yang masih skripsi aja belum. Ada orang yang masuk sebuah perusahaan di waktu yang sama, ada yang sudah dibayar 10 juta, tapi ada juga yang masih 5 juta. Ada orang memulai bisnis dengan waktu yang sama, modal yang sama, di waktu yang bersamaan, tapi hasilnya tiap orang berbeda-beda. Sebenarnya kenapa bisa terjadi perbedaan itu? Kalau saya tanya kepada kamu pasti akan menjawab, ya wajarlah, dia dari sananya emang udah pintar. Ya wajarlah, dia kan punya bakat bisnis. Ya wajarlah, dia kan saudaranya pemilik perusahaan. Ya wajarlah, dia kan penjilat, makanya disukai bos. Ya wajarlah, nasibnya lebih baik daripada saya. Kalau kamu sudah punya pemikiran seperti itu, ya sudah, urusan kita sudah selesai. Karena percuma ngomong lebih lanjut kalau mentalmu aja udah keblok dengan pikiran-pikiran yang negatif seperti itu. Mau dikasih masukan apapun tidak akan pernah terjadi perubahan. Siapapun yang ngomong tidak akan pernah merubah kamu. Karena mentalmu aja udah keblok duluan. Mungkin memang benar kalau manusia tidak mulai dari titik yang sama. Ada yang lahir sebagai anaknya orang kaya sehingga dia tidak galau tentang masalah keuangan. Ada yang saat mulai kuliah sudah dikasih fasilitas yang sudah melimpah. Kosnya dengan kamar mandi dalam, punya AC dan wifi yang lancar. Perusahaan milik adiknya bapaknya, sedangkan bapakmu biasa-biasa saja. Sama-sama mulai usaha kafe, tapi karena kamu tidak punya modal sehingga kamu harus merintis dari awal dengan menjadi karyawan kafe dulu. Sedangkan yang lain langsung membuat sebuah kafe yang besar dengan modal dari bapaknya. Banyak sekali faktor-faktor yang memang terjadi di luar kendali kita. Kita tidak bisa memilih untuk lahir dari orang tua yang mana, bentuk wajah yang seperti apa, lahir dari keluarga yang broken home atau tidak. Itu bukan pilihan kita karena itu di luar kendali kita. Tidak semua orang mulai dari titik yang sama. Ada yang mulai dari titik 0, ada yang mulai dari 6, ada yang mulai bahkan dari -8, ada juga yang mulai di titik yang sudah 78. Tapi haruskah hal tersebut kita jadikan alasan pembenaran untuk kalah dengan orang lain? Kalau mereka mulai dari titik teratas, sedangkan kamu harus mulai dari 0, terus kenapa? Mau mundur dan terima saja? Kalau mereka langsung bisa membuat hal yang besar karena kondisi mereka sudah diuntungkan, dan kamu harus memulai dari bawah banget, terus kita mau protes kemana? Terus, apakah kita akan menyerah begitu saja? Membiarkan mereka sukses dan kita sukses membangun alasan? Kalau orang tua kita tidak punya, apakah kita tidak boleh gitu memutus garis kemiskinan? Kita mau hidup begini-begini saja, membiarkan orang lain semakin kaya dan kita tidak menjadi apa-apa? Kawan, orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses, dan orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Jangan sesali sesuatu yang sudah terjadi di luar kendali kamu. Berdamailah dengan dirimu dulu. Terima apa adanya kamu. Lalu berikanlah respon positif terhadap apa yang terjadi dengan kamu. Waktu kita sama-sama 24 jam. Tapi yang membedakan adalah orang sukses mampu memanfaatkan 24 jamnya, tapi orang gagal menyia-nyiakan 24 jamnya itu. Tidak usah melihat kesuksesan orang lain. Tidak perlu mengalahkan orang lain. Fokuslah untuk menjadi lebih baik dari kamu yang sebelumnya. Jangan buang waktumu hanya untuk menyesali apa yang sudah terjadi dengan kamu. Jangan buang energimu hanya untuk sirik dengan kesuksesannya orang lain. Pergunakan waktumu dan energimu untuk menerima apa adanya kamu. Dan berusahalah menjadi lebih baik tiap hari. Terus menjadi lebih baik. Berdamailah dengan apa yang terjadi dengan kamu. Semua manusia pasti punya kekurangan dan kelebihan. Jangan selalu menganggap diri kita kurang dan orang lain lebih. Manusia diciptakan dengan kekurangan dan kelebihan masing-masing. Jangan selalu mengutuk keadaan. Jangan selalu merasa kurang. Jangan mengutuk pekerjaanmu, karena pekerjaanmu yang banyak adalah impian bagi para pengangguran. Jangan mengutuk anakmu yang berisik, karena anakmu yang berisik adalah impian wanita yang ditakdirkan untuk tidak punya anak. Jangan mengutuk rumahmu yang kecil, karena rumahmu yang kecil adalah impian oleh orang-orang tergusur dan terusir. Jangan mengutuk hartamu yang sedikit, karena hartamu yang sedikit adalah impian bagi orang yang terlilit utang. Bersyukurlah, bahkan untuk dengan sendal jepit yang kamu miliki pun
Di luar sana, sendal jepit itu adalah impian bagi orang-orang yang tidak memiliki kaki. Sadarilah bahwa kamu terlahir dengan banyak potensi. Kamu terlahir dengan kebaikan dan kepercayaan. Kamu terlahir dengan cita-cita dan mimpi. Kamu terlahir dengan sayap-sayap yang indah. Belajarlah dan gunakanlah sayap tersebut. Gunakan dan terbanglah setinggi yang kamu mampu. Memang kata orang jangan terbang tinggi-tinggi. Nanti kalau jatuh sakit. Tapi kamu tidak akan melihat yang indah-indah kalau kamu tidak terbang yang tinggi-tinggi. Memang benar kita tidak mulai di titik yang sama. Tapi kalau kita mau berusaha dan berdoa, kita akan berakhir di titik yang kita inginkan. Terima kasih. Hanya dalam satu malam. Kejayaan berawal dari komitmen. Bukan komitmen saat semuanya berjalan dengan baik, tapi komitmen untuk terus berjuang saat semuanya tidak sesuai dengan harapan kamu. Itu tidak mudah. Kalau komitmen muncul saat semua baik-baik saja, anak kecil pun bisa. Tapi level komitmen yang paling tinggi adalah saat semua orang mengatakan tidak mungkin dan kamu tetap berjuang dalam segala kemungkinan. Ketika kamu memiliki mimpi dan siap mewujudkan mimpi itu, jangan berharap impianmu bisa langsung terwujud. Saat kamu memiliki mimpi dan kamu mengerjakan mimpi itu, kehidupan akan menghukum kamu. Apakah kamu masih memiliki komitmen? Saat kamu berjalan mewujudkan mimpi itu, semua orang akan meninggalkanmu. Apakah kamu masih mau berkomitmen? Saat kamu mengejar mimpimu, kegagalan demi kegagalan, kerugian demi kerugian akan setia menemanimu. Apakah kamu masih setia dengan komitmen kamu? Kamu sudah sejauh ini, kamu sudah berkorban terlalu banyak. Kalau kamu berhenti, sama aja kamu membuat orang-orang yang meremehkanmu menang dan kamu kalah. Mimpimu hanya tinggal mimpi, kawan. Jadi, kenapa harus berhenti hanya karena kegagalan sementara? Tidak ada jenderal besar di bumi ini yang tidak pernah kalah dalam pertempuran. Kenapa mereka dikenang? Bukan soal menang atau kalah, tapi mereka tetap bertempur dan tidak pernah keluar dari arena pertempuran. Kawan, sudah terlalu jauh kakimu melangkah. Jangan berpikir untuk berhenti. Sudah terlalu banyak uang yang kamu investasikan untuk perjuanganmu. Jangan berpikir untuk menyerah. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak. Kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan teman. Kamu sudah kehilangan terlalu banyak untuk berhenti sekarang. Jangan tangisi dan keluhkan hal itu. Rasa sakitmu harus dibayar sangat mahal. Kamu harus menerima hadiah yang indah dari proses yang sekarang kamu lagi jalani. Selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Karena hakikat dari sebuah perjuangan bukan saat kamu memutuskan, tapi bagaimana kamu bisa setia mempertahankan apa yang sudah kamu putuskan sampai titik darah penghabisan. Kamu tidak boleh berhenti. Terlalu banyak yang sudah kamu korbankan. Kamu tidak boleh berhenti. Terlalu banyak keringat yang jatuh karena perjuanganmu. Kamu tidak boleh berhenti karena sudah terlalu banyak luka yang harus disembuhkan dengan sebuah kemenangan. Beri kesempatan pada dirimu untuk bangkit satu kali lagi. Bangun dan bangkit satu kali lagi. Saat orang-orang bertanya, kenapa kamu selalu semangat? Katakan pada mereka,
bara itu masih tersemat dalam dadaku, api itu masih bersemayam dalam diriku, matahari itu masih terbit dalam hatiku, dan letupan itu siap meledak dalam duniaku, karena mimpiku hari ini adalah kenyataan esok hari. Rasa kecewa, rasa marah, rasa putus asa sering sekali kita temui dalam keseharian kita. Kita ini memang manusia yang lahir dengan akal pikiran yang terkadang sulit untuk kita kendalikan. Kita kadang merasa kecewa karena apa yang sudah kita susun rapi tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kita kadang marah karena ada saja orang yang tidak suka dengan apa yang kita jalankan. Kita pun kadang putus asa karena sudah berkali-kali kita coba, tapi selalu menemui jalan kebuntuan. Kita selalu percaya bahwa Tuhan selalu menyiapkan solusi dari setiap masalah kita. Dan ketika kita diberi tantangan yang bertubi-tubi, Tuhan juga sudah memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Akan tetapi, jalan keluar yang diberikan Tuhan tidak langsung serta-merta muncul setelah masalah datang. Kamu harus percaya bahwa selalu ada jalan yang disiapkan untuk kamu bisa melalui dan menyelesaikan masalah tersebut. Kamu hanya butuh percaya bahwa kamu bisa menyelesaikannya. Kamu hanya butuh sedikit berpikir jernih supaya jalan itu bisa kamu lihat. Kamu hanya perlu berusaha dan meminta. Jangan pernah lelah untuk selalu meminta. Rendahkan hatimu untuk tetap percaya dan selalu meminta. Jangan meminta supaya masalah itu segera berlalu, tapi mintalah supaya Allah selalu menguatkan pundak kamu agar kamu bisa melalui masalah itu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Beratnya masalah yang kamu hadapi adalah pertanda bahwa Tuhan akan menaikkan derajatmu lebih tinggi lagi. Di ujung sana, di ujung masalahmu, sesungguhnya Allah sudah menyiapkan hal-hal yang indah untuk kamu. Percayalah bahwa selalu ada maksud dari penciptaan kita ketika kita lahir di dunia. Percayalah bahwa tidak ada satu orang pun manusia yang lahir di muka bumi ini dirancang untuk memiliki takdir yang buruk. Tidak ada manusia yang didesain untuk gagal. Selalu ada maksud untuk apa kita lahir di muka bumi ini. Manusia yang besar adalah manusia yang selalu percaya bahwa dia selalu akan bisa melewati semua masalah. Manusia yang besar adalah manusia yang tidak pernah berhenti meminta kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Manusia yang besar adalah manusia yang selalu mengambil hikmah dari semua masalahnya. Masalah akan selalu datang silih berganti pada kehidupan kita. Setelah kita menyelesaikan masalah yang ini, bersiaplah untuk menerima tantangan berikutnya. Makin kita ingin menjadi besar, makin besar masalah yang datang. Tanpa kita sadari, derajat kita akan makin tinggi dan cara pandang kita terhadap hidup akan makin dewasa dan bijaksana. Dan akhirnya, tanpa sadar, kita sudah menjadi manusia di atas rata-rata. Jangan menyerah apapun kondisi masalahmu. Jangan pernah ragukan kemampuan yang diberikan Allah kepadamu. Jangan sekali-kali kamu meragukan Tuhanmu. Ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga itu selalu mekar, dan mentari itu akan selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Tuhan selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban dalam setiap doa. Tenang kawan, masalah, tantangan, dan rintangan hanyalah warna dari setiap perjuangan. Ini hanya masalah waktu. Bersabarlah dan lanjutkan perjuanganmu.